Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah CV atau riwayat hidup menggunakan Microsoft Word. Ini buatnya dari awal ya, bukan pakai template ataupun pakai draft gitu. Ini buat dari nol banget. Oke, pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya. Santai-santai. Biar nggak begitu tegang ya nggak tutorialnya atau apa namanya serinya. Kita buat new blank dokumen atau dokumen baru. Sebenarnya di Word itu sudah ada template untuk CV, cuman ya kita mau buat yang sesuai selera kita. Oke, langkah pertama adalah kita perlu setup kertasnya menjadi A4. Size, layout, size, dan A4. Jangan pakai letter. A4 sesuai kertas HPS yang beredar, ukurannya itu A4. Itu ukuran kertas formal kan. Kemudian selanjutnya adalah langkah pertama kita perlu membuat desainnya dulu atau backgroundnya, desain dasar. Nah, saya mau buat list di sini satu misalkan, sama di sini satu. Oke, pertama saya membuat list di bawah, insert untuk membuat sebuah apa namanya save, untuk membuat sebuah save gitu. Insert, pilih save, dan saya pilih yang ini, yang kotak tapi melengkung di ujung-ujungnya kayak gini. Hop. Oke. Kemudian kita tarik ke bawah. Saya mau taruh di bawah sini. Nah, saya pakai warna, pilih untuk warnanya kita ke menu Shape Fill. Pilih yang kuning. Saya pakai yang kuning kebetulan maksudnya. Kayak kuning, kemudian outline-nya pilih 0 atau no outline, kurang bawah dikit kayaknya. Oke, kayak gini. Kemudian saya mau buat satu kotak di sini buat tempat foto dan juga kontak atau buat alamat. Insert lagi, kemudian pilih save lagi, pilih yang kotak kali ini, yang kotak tegas bukan yang melengkung kayak tadi. Saya taruh di sini. Kurang lebih seperti ini. Nah, ke bawahan geser dikit. Oke. Nah, tapi saya nggak mau ininya kotak runcing gini karena jadinya kaku kan. Saya mau buat ujungnya ini agak melengkung-melengkung gitu biar lebih terlihat halus. Nah, caranya kita perlu merubah si apa namanya? Si shape-nya ini gitu. Maka di menu format pilih edit shape dan pilih edit point. Ujungnya ini kita tarik agak ke tengah dikit, geser biar melengkung gitu, enggak biar long sih, biar miring lah. Nah, terus si putih-putih yang di tengah ini untuk mengatur garisnya kita tarik sedikit biar melengkung garisnya. Kayak gini nih. Nah, kan jadi lebih halus lah gitu. Di bagian format kita pilih warnanya kuning lagi. Outline-nya kasih 0 aja, nggak usah pakai outline atau pakai border. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya buat pemanis saya mau ngasih di sini pojok ini tuh warna kuning dan juga warna hitam. Jadi saya pilih ini. Nah, outline. Saya warnanya hitam, enggak sih, abu-abu. Dan saya set di bagian bawah, klik kanan dan send to back untuk memposisikan si objek ini berada di belakang objek lainnya. Send to back. Nah, saya geser ke bagian sini. Kurang lebih seperti ini. Oke, kurang naik dikit deh. Ini kayaknya ketinggian juga. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Apa namanya? Desain dasarnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat tempat foto dan juga data kita selanjutnya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, untuk semua bagian desain ini kayak kotak-kotak gini, kita perlu men-setup si ref tag-nya di bagian format, pilih ref tag, pilih yang behind of text. Artinya si objek ini ada di belakang teks, di bagian layer bawah gitu, supaya nggak mengganggu dengan teks atau objek yang lain. Setup kayak gitu ya. Ref tag behind text sama ini juga ref tag dan format behind text kayak gitu. Nah,
Selanjutnya saya mau buat tempat untuk foto, untuk naruh foto. Saya pakai bulat aja. Oke. Klik dan tarik, tahan. Nah, untuk membuat bulatan yang presisi, teman-teman perlu menahan tombol shift. Tahan dan tarik mouse-nya. Oke, kayak gini. Kegedean kayaknya. Kita kecilin dikit. Nah, seperti ini kurang lebih, teman-teman. Ini kurang lebar sih, sepertinya bukan itunya. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk foto, ini untuk foto ya. Ini untuk foto. Nah, untuk foto, gimana cara ngisinya? Jadi, kita klik juga nih save-nya atau tempat foto yang tadi kita buat. Nah, di save field itu kan biasanya warna ya. Kita pilih picture di sini atau gambar. Pilih picture, pilih work offline kalau ada teman-teman juga yang muncul kayak gitu. Terus pilih from a file atau dari file di komputer atau di laptop teman-teman. Nah, untuk gambarnya teman-teman perlu memilih yang sudah persegi atau sudah kotak, jangan yang lonjong ke samping atau ke atas. Karena nanti akan bantet gitu rasionya, karena dia akan memuat semuanya. Kalau kayak gini nggak bisa, perlu dipotong dulu. Kalau yang panjang ini dipotong dulu pakai paint atau pakai apapun terserah teman-teman. Saya pakai yang ini udah kotak. Dan insert. Mantap. Keren nggak tuh? Oke lah, keren aja foto saya. Outline-nya matiin, enggak, outline-nya saya pakai warna putih. Saya gedein dikit outline-nya biar kelihatan antara pemisah si foto dan juga si background. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman. Oke, lanjut saya mau buat tempat untuk nama. Nah, sekarang untuk teks semuanya kita akan memakai text box. Jadi untuk inputan teks itu kita pakai text box, enggak pakai save lagi atau pakai teks biasa. Kita pakai text box supaya gampang diatur. Oke, text box, pilih simple text box. Saya terus tambahnya di sini Bilal abrisam.s.com. Ini .com sih. Saya mau kasih fontnya gedein dikit karena biar langsung kelihatan nama saya. Si 24 mungkin. Tarik. Posisikan di tengah ya teman-teman. Tapi enggak tengah-tengah ke atas, tapi tengah-tengah bagian putih. Posisikan juga di tengah-tengah foto biar lebih kece. Nah, atur di tengah teksnya. Oke, seperti ini kurang lebih. Selanjutnya saya mau buat pemanis di bagian nama ini, insert lagi, pilih text box lagi dan saya tulis di sini riwayat hidup. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Gak usah ke Inggris-Inggrisan ya teman-teman. Pilih fontnya ukuran 14, standar aja. Taruh di tengah-tengah sini. Tengahkan teksnya dan hilangkan outline-nya biar kayak motong si outline nama saya. Nah, kayak gini teman-teman. Gimana? Mantul? Oke, selanjutnya kita perlu mengisi data-data kita. Oh ya, dan untuk semuanya juga untuk text box ini kita juga perlu mengatur ref tag-nya. Itu diaturnya di front of tag kayak gini. In front of tag sama, ini juga sama. In front of tag. Jadi kalau si objek desain atau background itu pakainya behind text, kalau yang ini pakainya in front of tag biar di atas teks kayak gitu atau di layer teratas kayak gitulah. Oke, lanjut saya mau buat di sini untuk alamat dan lainnya. Pertama saya mau buat di sini untuk nomor HP. Insert lagi, pilih text box lagi. Saya tulis di sini kontak saya pakai bahasa Indo aja biar lebih nasionalisme. Oke. Tarik di sini, taruh di bagian bawah foto. Oh ya teman-teman, biasanya saya menyisipkan sebuah apa ya, kayak kata-kata quote gitulah, kayak quote saya gitu, kayak kata-kata mutiara saya. Saya biasanya buat di bawah foto. Tapi nanti itu aja. Kontak saya matiin outline dan juga save file-nya biar ada namanya aja, kontak. Pakai warna putih, tapi selera teman-teman, saya pakai warna putih di sini. Mantul. Nah, selanjutnya saya mau buat garis bawah di sini. Insert, pilih set dan pilih yang garis. Tarik. Nah, untuk membuat garis yang lurus, teman-teman sambil menekan tombol shift ya, biar presisi lurusnya. Posisikan dan
Saya pilih warna putih, kemudian untuk mempertebal si garisnya, pilih outline, pilih yang wake. Tebalin sesuai selera teman-teman. Nah, kayak gini saya mau bikinnya. Kontaknya geser sedikit sini. Mantul. Oke, kita akan isi bagian kontak, yaitu alamat, HP, dan juga email. Langsung insert, pilih text box, people text box. 0822 strip dan email rumah di bawah sini kayak gitu. Matiin juga si save filenya biar transparan. Outline pun dimatikan biar lebih kece. Oke, kita kasih warna putih lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Ukurannya untuk font itu, untuk isian atau data itu 12 ya, peraturannya atau kebiasaan orang-orang kita. Jadi kita ikutin aja. Sebenarnya bisa aja kan, bisa 13, 14 atau berapapun selera gitu, namanya desain kan. Tapi kita ikutin aturannya aja. Oke, kita buat jarak di sini lebih kecil. 0,8 biar nggak begitu jauh jarak antara barisnya. Semuanya deh, semuanya kita jadi 0,8. Multiple 0,8 dan oke. Nah, kita enter buat ada jarak antara si Anda ya kan. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya mau kasih quote nih, kasih quote insert text box, taruh di sini. Ya jangan lupa ya, semuanya untuk yang bagian text tag posisikan di in front of tag biar enggak ketimpa-timpa sama teks yang bukan text box. Oke. Mantul. Kasih jadikan miring tulisannya karena ini quote. Matikan fill dan juga outline-nya. Kasih warna putih dan rata kiri kanan atau justify. Enggak deng, rata tengah aja. Justify aja deh. Rata tengah aja deh. Oke, kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Mantul nggak tuh? Nah, ini posisi deket foto. Kayak gini. Oke. Nah, alamat udah, quote udah, sisanya adalah data-data pribadi seperti pendidikan, kemampuan dan juga pengalaman kerja atau juga basic atau data basic. Oke, contoh ya, saya masukkan tentang saya. Insert, pilih text box, pilih tentang saya. Nah, biar lebih enak untuk ngisi data yang di bagian sini, kita hidupkan dulu grid line-nya. Di bagian menu view, pilih grid line dan checklist. Nah, jadi ada garis-garis buat buat ngukur-ngukur. Nah, saya taruh di garis kedua kayak gini misalkan. Ini kita matikan fill dan outline aja. Mantul. Lanjut kita buat garis garis manis kayak gini misalkan. Set, tarik ke sini dan tahan. Kurang lebih seperti ini. Pilih wake-nya gedein 1,5 dan pilih warnanya warna 1,5. Wake-nya pilihnya warnanya warna kuning ini. Nah, kayak gini kurang lebih teman-teman. Ini posisi di tengah ya, di tengah teks ya. Enggak deh, di sini aja nggak apa-apa. Agak ribet ngaturnya kalau di tengah. Perlu presisi. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita insert lagi untuk data sayanya. Kayak gini, misalkan ini taruh di bawah sini ya, di bawah nama, di bawah tentang saya. Tadi di sini kita kasih jarak 2 kotak dari headernya atau dari subtitlenya. Oke, misalkan pertama nama dulu nih, nama lengkap, tab 2 kali, save aja deh, terus tempat dan tanggal
lahir, tabnya 2 kali berarti. Kemudian agama dan juga status. Kalau untuk jenis kelamin nggak perlu ya, karena ya udah ketahuan dari nama dan foto pun itu saya cowok. Bilal abdisam.s.com, nggak tahu nama kom tuh gitu bukan ya tulisannya, karena itu nama samaran aja. Tanggal lahir Serang, 09 Januari 1992 misalkan. Oh, ini kurang panjang, tarikin ke sini. Agama Islam, salah, Islam. Status menikah misalkan. Oke, kita matikan outline dan juga fill-nya biar enggak aneh. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini pakai ukuran 12 ya. Untuk teks itu pakai ukuran 12. Oke. Kesiniin dikit. Kenapa ini jauh sendiri? Kayak gini dan kayak gini. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kita perlu menginput atau masukkan pendidikan, kemudian apa namanya itu, kemampuan dan juga pengalaman kerja kalau ada. Kalau enggak ya di skip aja, yang enggak ada mah. Oke, saya percepat ya dari sini biar langsung jadi. Intinya sama aja nanti caranya. Oh ya, untuk copy banyak atau duplikat banyak, teman-teman bisa memilih objeknya. Misalkan saya pilih yang ini, garis, kemudian klik dan tahan tombol shift, pilih bagian ini dan juga bagian ini buat menselect semuanya, buat memilih lebih dari satu objek sambil menekan tombol shift, kemudian lepas tombol shift dan tekan Ctrl D untuk menduplikat. Nah, sekarang kita tinggal mendrag aja, menggeser untuk sub baru. Oke, ini kurang ke sini sepertinya. Oke, nah emang harus ada garis-garisnya. Kalau nggak ada garis emang susah. Di sini berarti pendidikan, kurang lebih seperti ini. Oke, tarik sedikit garisnya. Nah, sarjana S1 siswa Universitas Kayak nanti kemampuan juga nah, ini pendidikan kemampuan menulis tentang MS Office Excel, Word, Access, untuk yang bilang adalah desain grafis, Photoshop misalkan, kemudian pemrograman jaringan dan troubleshooting misalkan. Ini perlu pakai number jadinya sih kemudian lebih tentang juga hobi dan saya aja hobi kan klik tentang aja hobi hidup. Oke, sini terus seperti pengalaman. Ini hasil cerita dari saya sendiri. Maka PT mundur seperti ini 2014 sampai 2014 jabatan staff IT dan desain pernah administrator database misalkan seperti ini teman-teman. Oke, nah untuk lihat gimana jadinya, kita hilangkan dulu nih si grid line-nya di bagian view, unchecklist grid line, dan ini hasilnya. Oke, ini saya buat yang simple aja. Untuk yang mau rumit ataupun yang kompleks sesuai teman-teman seleranya, silakan teman-teman kreasikan sendiri. Biasanya untuk lebih kerennya sih teman-teman bisa pakai icon-icon gitu untuk si bagian sub menunya. Kalau ini saya nggak mau bikin yang ribet, saya buat yang sederhana aja. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Kita lihat, kita preview. Wih deh, ganteng dong. Nggak biasa kan? Lumayan lah gitu ya. Oke, nah ini sudah cukup untuk saat ini. Sementara kita buat yang sederhana aja. Tapi untuk teman-teman yang mau yang mau lebih kompleks atau yang lebih cantik, teman-teman bisa download template dari saya. Ada banyak template yang udah lebih keren daripada ini. Ada icon-iconnya. Ada di video saya yang satunya lagi, itu ada template yang lebih keren, yang kayak gini. Saya bukain dulu.
Mana CV Word? Ini nih. Ini yang udah saya upload ini sudah saya upload di apa namanya? Di video sebelumnya. Nah, ini ada icon-iconnya gitu, jadi itu kayak tadi cuman beda tipis. Ini pakai icon untuk telepon, pakai icon email dan juga alamat. Perspektif untuk hobi pakai icon gitu kan, jadi lebih apa namanya, lebih ramai dan lebih terlihat keren lah gitu. Kenapa CV itu perlu? Karena CV yang keren itu menunjukkan bahwa teman-teman itu punya effort lebih atau punya usaha lebih untuk mencari pekerjaan atau untuk mendapatkan pekerjaan dibanding orang-orang yang tidak merangkai atau mendesain CV-nya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dianggap punya nilai lebih dari CV yang teman-teman buat kayak gitu. Oke. Dari saya sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.